تزينت السعادة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ta'zim wa takriman kepada Masyayikhul Kiram, guru kami yang mulia Abi Dimudi, yang alhamdulillah katur melangkah ke tempat kamu. Ta'zim wa takrim kepada yang mulia guru kamu selaku ketua tempat Abi di Nasahutum. Kemudian ta'zim wa takrim kepada guru kamu ayah di Punyat Mulai. Kemudian ta'zim wa takrim kepada Abu di Nasamria dan kepada seluruh guru-guru kamu yang ada mungkin kamu sebutkan satu persatu mengingat waktu dan kesempatan yang lagi hormat. Kemudian penghormatan Tuhan kepada seluruh ayah-ayah kaum tengku-tengku sidang jamaah pengajian Mu'az pada Urul Selasa 20 Oktober 2021. Jadi siapil akan sama-sama terdengar untayan kata-kata hikmah pengajaran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abi Dimudi. Tuhan selaku pembawa acara untuk lebih berkat acara daripada kita nyoba orangnya, marilah sama-sama kita awali, kita buka acara demi acara nyoba orangnya dengan membaca Umul Al-Quran ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Lahumul Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara sebelumnya kamu serahkan kepada guru kamu Abi Dimudi selaku Presiden Mu'az Majelis Muhibbin Al-Aziziyah untuk disampaikan ilmu kepada kita nyoba syukur yang berbahagianya. Kepada Abi selaku Presiden Mu'az, kamu persilakan waktu dan tempat serta penutup dengan doanya. Dari laporan di mana ada kejanggalan dan kekurangan laporan jemaah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala al-habibbil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi sebagai Khadimul Ma'had dan seluruh guru-guru
para abi, para walid, abadi, yang mungkin sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah dan maghfirahnya, amin. Dan juga kepada para santriwati dan para umi yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini. Pertama protokol menurut disebut dong presiden, mungkin nanti kejut dong presiden Jokowi. Tadinya leso bila hoi presiden kayak dulu presiden karena presiden pimpinan, bukan presiden lagi presiden di Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, silaturahmi kitanya pada uro yang berbahagianya dalam rangka untuk membangkitkan kembali rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitanya uronya berada pada uro beberapa hari yang lalu, yaitu berdepatan dengan uro lahirnya baginda Nabi, yang mana pada hari atau pada momen kitanya peringati kelahiran beliau, alangkah baik dan alangkah sangat mulia bila kitanya mengajak kembali masyarakat untuk merenung kembali, mengingat sosok yang kitanya selenggarakan maulid ataupun maulud karena beliau. Jadi inti daripada peringatan maulidnya adalah untuk mengenang kembali dan bagaimana merajut kembali rasa mahabbah, rasa kecintaan kitanya kepada sang Nabi, yang mahabbah tersebut dapat mengantarkan kitanya kepada apa yang beliau sendiri pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Cinta yang kiban yang menjadi sebab kitanya berkumpulkan bersama Nabi. Apakah cinta tersebut hanya sebatas cinta di mulut saja, atau cinta yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Nabi, yang cinta tersebut dapat mengantarkan kitanya bersama beliau di surga insyaallah yang hidup kekal selama-lamanya. Oleh para ulama, mahabbah terbagi dua macam. Ada mahabbah diniyah, ada mahabbah yang duniawiyah. Mahabbah diniyah na dua boh kategori. Mahabbah diniyah pertama mahabbah karena faktor agama dan etika. Mungkin kita orang mukmin mandum meyakini bahwa sosok Nabi Muhammad adalah Nabi Rasulullah yang Allah utus di penghujung zaman, yang wajib kitanya ta imani dan yakini. Memandung kitanya rasa mahabbah secara agama dan secara etikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mahabbah model yang kedua yaitu mahabbah al-mujibah litasyabuhil a'mal wal akhlak. Cinta yang berimplikasi kepada mengikuti pada tindak laku dan seluruh akhlak. Yang mungkin yang jarang orang melampiaskan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari perasaan cinta yang sampai pada tingkat mengikuti pada semua amal dan akhlak yang diwariskan oleh beliau. Adapun mahabbah duniawi yang motivasi mahabbah karena hubungan kerabat atau karena hubungan persahabatan atau karena ada sesuatu yang diuntungkan secara materi ataupun karena hubungan perkawinan, ini tidak akan memberi dampak dipersatukan di akhirat bersama orang yang kita cintai. Saya urunukat getat hubungan dengan Cina Medan, tapi hanya hubungan dari segi mencari keuntungan dunia. Yang akan dibersabar menjadi dengan akhirat. Saya getat hubungan karena sebatas keluarga. Ternyata nak keluarga tanya yang lewatnya hanatem dijalankan agama, malah dia melanggar dengan Allah. Tapi dia cinta juga hanya sebatas karena hubungan kerabat. Yo akhirat hanya bersabar tanya menurunnya Allah. Menancip dia tanya cinta ke Nabi hanya sebatas cinta merayakan Maulid, hanya sebatas merayakan tradisi-tradisi selesai makan urau kanduri Maulid dengan dia buat dalam anak pernah keinginan untuk ikuti jejak-jejak yang diwariskan oleh beliau.
Nyohan akan menjadi sebab untuk kita dipersatukan bersama beliau di akhirat. Jadi mahabbah yang akan mengantarkan kita kepada sebuah tempat yang bersama dengan orang yang kita cintai, ketika mahabbahnya tak implikasikan dalam kehidupan dia dengan mengikuti akhlak dan amal beliau. Maka dikali para ulama samaratul mahabbah al-mutaba'atut tammah. Hasil daripada mahabbah itu, buah daripada mahabbah adalah mutaba'atut tammah, mengikuti secara total, mengikuti secara tamah sempurna, baik ikut Rasul bak yang na manfaat tau. Ada orang ikut Rasul bak poligami kan, balik hendak ikut. Akan mengawin apa tu, kapag sunnah Rasul. Padahal ikut dia sunnah Rasul lain yang kena pernah tak ikuti. Jadi samaratul mahabbah, buah daripada rasa cinta kepada Rasulullah itu mutaba'ah yang tamah, sempurna dan yang mutaba'ah Rasulullah yang baru mengantarkan kita akan dipersatukan bersama orang yang kita cintai. Dalam riwayat, ketika sirah badu Arab kita dalam masjid saat Nabi sedang membaca khutbah, kita yang di badu Arabnya mata saah kapan kiamat. Nabi hanya perlu dicuekin, hanya perlu urang badu Arab kemain. Kali kedua itu yang dalam urang badu Arabnya mata saah panjang kiamat. Nabi pun Nabi mana dijawab. Kali ketiga ni tanya dalam mata saah, baru Nabi ni tanya ma'adattalaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat. Dijawab daripada orang yang hubbullah wa rasulih, cinta ke Allah dan Rasul. Maka dijawab di Rasul kemudian anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu. Dari hadis di sini jelas bahwa orang akhirat tanya akan bersabah oleh Allah dengan orang yang kita cintai. Ketika badu Arab ditanya yang panjang kiamat, Nabi hanya jawab, tapi yang ditanya balik, ku persiapan menghadapi kiamat. Di sini juga menjadi pelajaran, ditanya baik disibukkan tipuro, gaduh fikir-fikir panjang kiamat, gaduh pegah-pegahnya hendak beli ke kiamat, tapi persiapan untuk menghadapi kiamat hendak pernah tak persiapan. Sehingga akhir-akhirnya belakangannya nak dakalan ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah yang lebih dulu menggambarkan tentang masalah kejadian-kejadian kiamat. Kan hanya tak lagi jin tu dapat orang. Tapi jangan lupa, yang penting dalam agama bukan membahas kapan kiamatnya. Yang penting dalam agama adalah membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Ketika sirara orang ka betul-betul ina rasa mahabbah kepada Allah dan Rasul, yang mahabbah tersebut dibarengi dengan mutaba'ah, bukan hanya mahabbah di mulut mental, yang insyaallah kalian akan selamat di akhirat bersama dengan Rasulullah. Sehingga salah siro ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri, yang beliau murid daripada Sayyidina Ali, beliau berkata oleh Imam Hasan Basri, la yaghurrannaka qawlu man yaqulu al-mar'u ma'a man ahabba. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh ucapan orang yang mengatakan bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bahkan kepegah lagi yang li Hasan Basri, fa innaka lan talhaq al-abrar, sesungguhnya engkau tidak akan mampu menyusul orang-orang baik di syurga illa bi'amalihim, kecuali dengan amal mereka. Tayohan akan kebesaboh dalam syurga oleh Allah bersama urung-urung yang jerah, kecuali tak ikuti jejak amal urungnya. Yang hanya sebatas cinta kerana urung kampung kamu, yang saudara kamu, yang abuah kamu, yang urung syik kamu, akan kebesaboh urungnya, hanya sebatas mengikuti sekedarnya tanpa dibarengi dengan mengikuti amal. Dilanjutkan oleh Hasan Basri, fainal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum. Karena orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka cinta kepada para nabi mereka. Walaisu ma'hu, tapi mereka tidak akan bersama para nabi mereka. Orang Yahudi dan Nasrani luar biasa cinta ke nabi. Kira-kira amda bahwa nabi, karena cinta hanya dibarengi dengan amal. Menancip hanya cinta ulama, cinta gurung saleh, hanya cinta karena orang kampung, hanya cinta karena hubungan kerabat, hanya cinta karena hubungan persaudaraan atau pertemanan. Yang sebatahnya lah. Tapi apa yang dilakukan orangnya baik dalam ilmu, dalam bersembut ataupun dalam beramal saleh, anak pernah diikuti jejak orang yang tengah akan bersabuk menurut.
Maka ini adalah isyarah kata musannif bahwa semata-mata mencintai tanpa muwafaqah fi ba'dil a'mal la yanfi, tidak bermanfaat. La yanfa, hanya bermanfaat. Yang ibarat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan Ihya Ulumuddin dikutip di Imam Ghazali, Abah Hasan Basri, bahwa mujarrad mahabbah tanpa muwafaqah fi ba'dil a'mal au kulliha, hanya tak ikuti sebahagian amal ataupun seluruh amal, la yanfa, tidak akan bermanfaat. Maka dalam rangka membangun kembali mahabbah kepada Rasulullah, harus sampai kepada tingkat mengikuti jejak-jejak yang diwariskan oleh Rasulullah, bukan hanya sekedar mahabbah yang tak ucap bababang, ada yang cinta ke Nabi atau tak melagu dengan lagu-lagu yang menunjukkan dengan cinta ke Nabi, tapi hanya dibarengi oleh benar-benar mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Malah oleh sebagian ulama ditulis dalam sebuah kitab, na pada-pada mau tanda kira ulung betul-betul mahabbah kepada Rasulullah. Tanda yang paling lain iaitu mengikuti sunnah Rasul. Ini dapat jelas takalan bahwa mahabbahnya harus benar mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul yang tanda atau indikator ikut bahasa ini kira ulung betul-betul na cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Tahu orang yang dicintai Nabi? Pertama keluarga Nabi atau ahlul bait. Kemudian sahabat. Kemudian orang mukmin, ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi tanya dah pegang roh mahabbah ke Rasul, tapi hanya mencintai ahlul bait. Tanya mahabbah ke Rasul, tapi antara sahabat dengan sahabat tak pupa. Ini berarti kan betul-betul tanya cinta kepada Rasulullah. Maka dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, walau dalam sejarah nak terjadi perselisihan pendapat antara sahabat, dari contoh Muawiyah dan Sayyidina Ali, tetapi dalam ajaran itikad Ahlussunnah wal Jamaah, perselisihan di antara sahabatnya hangga dipermasalahkan. Baik dapat bertengkar, dapat pakai antara sahabat dengan sahabat, tapi pulang ba Allah yang menghukumi. Saya harus diyakini dan itikad bahwa semua sahabat memiliki keutamaan dan kelebihan. Jadi mempertengkar antara sahabat dan ahlul bait yang hanya merupakan tanya cinta ke Rasulullah. Hanya termasuk dalam tanda katanya betul-betul cinta ke Rasulullah. Kemudian tanda yang lain orang yang betul-betul mahabbah dan cinta kepada Rasulullah, yaitu gemar membaca Al-Quran. Bahkan gemar membaca Al-Quran termasuk tanda kira orang betul-betul mahabbah ke Rasul, karena Al-Quran kitab yang diturunkan kepada Rasul. Kira orang galak ke orang lain yang pemandang yang berhubungan dengan orang yang senang. Dalam tabo pepatah Arab na istilah man habba syai'an ahabba ma ittasala bihi. So yang galak ke si pupu nyo pemandang yang berhubungan dengan atayan galak. Kena yo galak ke dira orang nang nah, kalau dah menikah kan tak galak dah main ngumpungnya. Saya perusahaan dengan kampung payahnya tapi tepuk tak galak jak tagonya. Karena ana orang yang galak tu. Jadi, bila dengar galak dia ke orang yang nak tahu, cik ni dah galak, beri mangat. Jadi, mana ahabba syai'an, ahabba ma'ita salabihi, pemandang yang ittisal, yang nak hubungan dengan mahbub, yang biasa tengok juga galak. Maka, orang yang betul-betul mahabbah Rasul, mahabbah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan istimewa kepada Rasulullah SAW. Kemudian tanda yang lain ditulis oleh para ulama, orang yang betul-betul mahabbah ke Rasul, yaitu meninggalkan larangan dan mentaati perintah. Bahkan awal ditulis meninggalkan larangan dengan mentaati perintah. Karena Nabi dipegang dalam sebuah hadis, ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu ma syi'tum faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang kata Nabi, pantahu, tinggalkan. Karena kali Nabi pantahu mastata'tum, tinggalkan lebih sanggup. Nanti miara kita bawa dega duro, kita dua gamantan dengan dia tiga kemenang. Maka menyebut larangan, ma nahaitukum pantahu, ma amartukum faf'alu mastata'tum. Tak beda dua. Menyebut perintah, dipubut oleh Nabi, lebih sanggup. Maka amal ibadat taat haid dah pubut dia pubut di bawahnya. Ibadat sunat sembahyang haid dia dadang dia raduk dia sebab dia rajak dia.
berbatu kenderaan. Tapi punya larangan hana kira tanya meninggalkan larangan punya hana tertinggal secara total. Sehingga hantar taubat urang punya kurung kadar jib ara rokon abi sabo kaca duro banyak ting sabo kaca sib duro nya hana kira taubat lah. Abah mana hai dukung pandahu. Maka meninggalkan larangan yang adalah salah satu indikator atau tanda sira urang betul-betul mahabbah kepada Rasulullah. Kemudian guna pertama mengerjakan seluruh sunnah, cinta kepada Al-Quran atau gemar membaca Al-Quran, cinta kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat, dan meninggalkan larangan-larangan daripada Rasulullah yang dilarang di Rasulullahnya adalah tanda-tanda sira urang betul-betul mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam memperingati Maulid, kitanya mungkin dalam suasana Maulidnya kaji ke sebuah kebiasaan dari zaman ke zaman. Nah, suara-suara sumbang memperingati Maulidnya pula peringatan karena yang bid'ah dan segala macam. Cuman nasabuh dalil dalam Al-Quran. Dikul Allah pada surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai Muhammad bi fadlillah dengan karunia Allah wa bi rahmatihi dengan rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu maka dengan demikian mereka merasa gembira. Jadi dalam surat Yunus ayat 58 Allah perintah kitanya merasa gembira karena dua penyebab, dua faktor. Pertama fadlillah, ada bermakna karunia Allah. Yang kedua rahmatihi, rahmat Allah. Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan apa makna daripada fadlillah. Fadlillah adalah ilmu. Kemudian apa makna daripada rahmat Allah? Rahmat Allah adalah Muhammad. Dari rahmat Allahnya Muhammad, dalam hadis Nabi nekun ana rahmatun muhdatun. Dunia adalah rahmat yang dihadiahi Allah untuk umat. Maka Ibnu Abbas berani tafsir makna rahmat Allah karena dalam ayat 58 surah Yunus adalah Muhammad. Makna fadlullah karunia adalah ilmu. Jadi Allah mengajak kita untuk merasa gembira dan berbahagia karena dua faktor. Pertama karena ilmu, kedua karena sosok Nabi Muhammad. Yang akhirnya ilmu juga menjadi warisan daripada Nabi Muhammad. Innal anbiya wa rusul lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Para nabi, para rasul tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka hanya mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu daripada Rasul, maka dia mengambil jatah atau bahagian yang sempurna. Jadi menyatanya orang yang cari kebenaran dan ingin berdebat, satu dalil sudah cukup. Talibul haq yakfihi dalilun wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalilin. Orang yang mencari kebenaran cukup satu dalil. Tapi orang yang ingin mempertur hawa nafsu, ingin membantah-bantah, ingin salah ponyok, salah pojih, layak pilih alfu dalil. Tidak boleh dalil yang saya. Dia tanya, betul-betul tak peringati maulidnya karena ingin meluapkan rasa gembira kepada Rasul atas kelahiran Rasul, untuk menumbuhkan kembali rasa mahabbah kepada Rasul. Kenapa dia letak dalil? Yang mentang sebuah ayatnya berarti apa Allah berperintah dengan merasa gembira dengan ilmu dan dengan Nabi Muhammad. Bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dianya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Jadi ilmu dan nabinya adalah dua perkara yang oleh Allah diajaknya untuk merasa gembira. Maka dalam suasana maulidnya betul itu yang dipegang oleh para ulama, al-ihtifal bil maulid la yuhtaju ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Mengadakan perkumpulan ataupun memperingati maulid tidak butuh dalil yang sahih, tetapi yang butuh hati yang sahih. Yang hati tanya sahih,
ate hana dirasuki oleh hawa nafsu dan iblis, ate yang benar-benar mengingat kembali sosok yang ditanya adakan maulid, rasa gembira atas kelahiran Nabi-Nya, sebuah hal yang merupakan wajar bedakun barometer iman. Bedakala dalam hadis-hadis yang lain mungkin malah dipegah mahabbah ke Rasulnya menjadi ukuran keimanan terorau. Maka ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman gepegat peringatan maulidnya untuk tacah kembali hati kitanya yang selamanya kau kurang rasa mahabbah kepada Rasul, dengan sebab ada pegat perkumpulan lagi yang tak ingatkan kembali kisah-kisah Rasul, sosok Rasul yang memiliki akhlak yang sempurna, untuk menumbuh kembali rasa mahabbah yang mungkin selamanya kah memudar dalam hati kitanya. Yang hakikat daripada memperingati maulid. Ini yang orang tanya, kupu peringati maulid dari ini yang ke dalam ayatnya. Cuma bahkan ciri lain hebatnya hana disebut langsung inan maulid. Dan masa Nabi hana juga perayaan lagi kitanya juga perayaan. Tetapi menyo Nabi nepegat peringatan maulid dengan cara bersyukur melalui puasa, kubur Nabi kanana. Imam Sayyuti dalam cara memperingati maulidnya dapat buah cara diberi Imam Sayyuti. Pertama dengan membaca Al-Quran yang juga bahagian daripada memperingati maulid. Tengok hanapeng anda kemusi, hanapeng anda belum mana, angga mana, ngubah mana, hanapeng anda belum. Yang cara memperingati maulid baca Quran. Yang berokal dalam mula Ramadan dah khatam Quran, yang belum maulid khatam Quran. Jadi kau pegang kan buka Quran dalam mula Ramadan kau, hanapeng nanti mana. Gaya tunggu tahu bentuk peringati maulid baca Quran. Karena Quran yang kitab tujuh oleh Allah kepada Nabi kita nya wahyu Allah. Dah baca Al-Quran yang salah buah bentuk memperingati maulid. Kemudian yang kedua kita peringati maulid dengan cara memberi makan. Yang tradisi kita yang di Aceh yang akan berlangsung dari zaman kan, itu memberi makan bukan kenduri. Urung bakin miskin, anak yatim. Kemudian yang kedua dengan cara bersedekah. Bersedekah kepada Imam Sayyidi juga salah satu bentuk memperingati maulid. Yang keempat, yang umum orang lakukan baca pujian-pujian kepada Rasul dalam bentuk syair ataupun zikir. Syair zikir ad-dibai, zikir bi'ul lami, zikir kasidah burdah, ledakat zikir-zikir yang disusun oleh para ulama yang inan menyebut tentang pujian-pujian kepada baginda Rasulullah. Yang berboh cara kepada Imam Sayyidi dalam memperingati maulid. Jadi hana mesti ngomongkan dulu. Juga bisa dengan cara-cara lain yang hana butuh kepada materi. Jadi dalil yang sabah benar kau bisa ada pahami bahawa kitanya diperintah oleh Allah merasa gembira karena kelahiran Nabi dan karena ilmu. Ana Allah diperintah tanya merasa gembira karena ana diperintah merasa gembira karena nikmat harta dan karena nikmat jabatan. Tapi Allah diperintahnya yang merasa gembira karena ilmu dan karena Nabi ataupun karena sosok Nabi Muhammad. Maka orang yang tuntut ilmunya memiliki hubungan keterikatan hati dengan Rasulullah. Karena kitanya adalah pewaris Rasul. Orang yang mewarisi Rasul. Baru bukan pewaris yang sebenarnya ketika mewarisi akhlak-akhlak Rasul. Lung dengar pidato para ulama-ulama di dunia, ulama lagi di Yaman. Tapi pesan dalam pidato dan dakwah orang masuk pada murang kau ikut pegat dakwah yang sampaikan oleh Habib Ali Jufri yang beliau tinggal di Abu Dhabi melalui secara daring. Apa pesan beliau? Katanya para ustaz dan para pendakwah harus mewariskan akhlak Rasulullah. Jadi baik mewariskan teori entah. Anda mana mewariskan teori? Selamanya begitanya urung-urung kadang-kadang tawariskan teori ilmu yang tek yang dalam kitab yang tawariskan. Adapun akhlak ana dente na tawariskan. Kadang-kadang haba mentang bertentangan dengan buat. Yang haba gero buat gero. Jadi, nyo kitanya betul-betul pewaris Rasul.
Jadi yang tawarisi baik teori mentang, baik yang nampak mentang, bahasa Arab mazhar, baik yang zahir yang di mentang. Tapi keterikatan hati, rasa syuk, rasa cinta dan keterikatan hati dengan Rasulullah yang adanya dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah dan akhlak Rasul juga harus tawariskan daripada Rasul. Mana yang akan pewaris? Yang namanya pewaris kan memandung tawarisi. Yang tawaris sebahagian ladum dan tawaris ladum mana nya? Hana beda ada yang kan ngurung musyrik mata Nabi yu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Sebahagian beriman dan kufur dengan sebahagian. Diperlukan pewaris yang sejati harus ketika benar-benar mewarisi pemantang tingkah laku yang nak pada diri Rasul kan mesti teori dan haba ataupun tek-tek yang diwariskan oleh Rasulullah. Juga akhlak-akhlak yang ada pada beliau. Yang pertama. Kemudian perlu diingatkan juga kebahan nurun-nurun na nambah hadis yang katanya boleh tadepu tentang kenapa penting katanya mengadakan peringatan Maulid yang lagi nyerupa. Hadis pertama Nabi bersabda bahasa sebuah riwayat, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Lun kena Rasulullah awwalu syafi'in, orang yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa, dan orang yang pertama kali diberi mandat oleh Allah untuk beri syafaat kepada Nyo dari hadisnya mentang kita cok sebuah kesimpulan yang selamat tanya syafaatnya ke menolong secara makna harfiah menolong, yang tolong tanya urang kiamat bebas tanya daripada api neraka Rasulullah. Kira-kira orang yang bebas tanya daripada siksaan api neraka yang selama-lama di Rasulullah wajar hana tak peringati hari kelahirannya. Soekarno baca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus pada yang pemerdekaan Indonesia ke yang hero luar biasa perjuangan ulama-ulama yang lain tip tun dah juga peringatan. Padahal kan merdeka wibut orang yang mendan terjajah kan merdeka wibut. Yang kan merdeka wibut tip tun dah juga peringatan. Yang pemerdeka dengan dia pun neraka yang merdeka selama-lama kahanjit juga peringatan tu. Yang kita berah benar la yutaju ila dalilin sahih. Ila qalbin sahih. Hati dia nak betul. Kendali yang boleh. Hati dia nak betul. Yang hati betul. Sangat wajar. Dan yang dah pegat peringatan lagi untuk meluapkan rasa gembira ke Rasul. Mana baju-baju tapat salahnya tak perbaiki. Mungkin nak kadang-kadang sebuah tempat. Juga maulid dua gundang yatim. Juga maulid kadang lebih makanan tubuh kalau yang mubatir sampai rumah dia. Yang data yang salah baju kita dapat tak perbaiki. Sampai bangga salah yang kata tu mandi pegang lima. Bapa yang nak betul, yang muda nak perbaiki. Mungkin namanya le daya meria-ria dia pegang maulid. Kadang-kadang anda pernah ingat tu untuk dah ikut jejak Rasulullah pegang maulid berzikir sampai 22 malam berubah batan. Nya data lagi yang muda nak perbaiki. Pak nasi mudah-mudahan pegang maulid baca zikir terus boleh. Ada baca zikir yang sunat. Mandubah apa 8? Mandubah wajib. Ya data anak betul, yang betul dah perbaiki. Jadi ana awalu syafi'in wa awalu musyaffa. Yang tak ingat ke hadis yang mentang nya sangat luar biasa. Yang kita lakukannya adalah sebuah hal yang sangat wajar dan pantas. Dan yang kedua, Nabi ni dalam hadis yang lain, manzara qabri wajabat lahu syafaat. So mentang yang diarah kubur lun ke Nabi wajib bagi ji syafaat. InsyaAllah dia gebi rezeki kemudahan oleh Allah nak tajak Madinah sambil daya lakukan ibadat haji ataupun umrah ya ziarah Rasul ke Madinah. Nabi nak berjanji dalam hadis bahawa so yang diarah kubur Nabi wajib merupakan syafaat. Di penolongan atau syafaat yang dipilih Nabi kepada gedanya dengan sebab ziarah kubur adalah salah satu jasa yang luar biasa. Jaminan dari Rasulullah kepada lidahnya umat. Wajar kita dah kenang kelahiran beliau karena jasa beliau yang luar biasa. Wajib untuk beri syafaat kepada umat. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi juga ada pegah yang kedai syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat lun untuk orang yang berbuat dosa besar daripada umat lun.
Karena ketika malam Isra, Nabi diberi tawaran oleh Allah dua buah pilihan. Anda beriwayat Nabi nakun khuyirtu, aku diberi pilihan baina syafa'ah au ayyadkhula nisfu ummati al-jannah. Aku diberi tawaran oleh Allah di antara hak memberi syafaat atau masuk 1/2 umatku dalam surga. Ini umat Nabi. Miliar, 500 juta tamang surga, 500 juta tamang neraka. Pun pilihan kita yang Nabi atau lebih hak syafaat. Hak syafaat berarti kau yang hidup orang ni. Hidup manti miliar biji, hidup 500 juta biji. Atau pertamang surga 1/2 itu tamang neraka. Jadi pilihan dua buah di Allah antara merempak hak memberi syafaat, mandat memberi syafaat, adapun tamang surga umat Nabi setengah dalam surga, setengah dalam neraka. Diberi Nabi faktar tu syafa'ah, maka lu pilih syafa'ah. Li'annaha a'ammu wa akfa, karena syafa'ahnya lebih umum dan lebih meratai, lebih mencukupi. Kemudian Nabi nanya kepada sahabat, atarawna halil muttaqin, apakah kalian menganggap bahwa syafaat tersebut hanya untuk orang-orang yang takwa saja? Jawab oleh Rasul, bukan. Syafaat lil mutalawisin al khatta'un. Syafaat guru yang melaku dosa dan guru yang berbuat salah. Di syafaat Rasulnya bukan hanya guru takwa. Guru takwa karena diket roh sudah masuk surga. Di syafaat Rasulnya guru-guru yang berbuat dosa, guru-guru yang melaku selama mentengna iman dalam hati yang merupakan syafaat daripada Rasulullah. Dumno jasa Rasul mentolong orang-orang yang hanya memiliki tiket untuk damang surga. Wajar hendak kita rayakan kelahiran sosok yang sangat mulia. Kemudian yang keempat, hadis yaitu man ra'a fil manam fasayarani fil yaqdah. Inna syaitan la yatamassalu bi. Orang yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku secara nyata. Dan syaitan tidak bisa menyamai atau menyerupai diri dengan itu. Orang yang lumpur Nabi, nya lumpur pasti. Cuman syarat baru dah melumpur dengan Nabi, syarat yang paling kuat ikut sunnah, ikut akhlak Nabi. Anak ngejar lagi. Di samping memperbanyak salawat, ikut akhlak dan ikut sunnah. Yang baru bermimpi Rasul. Bagi panjara ada melumpur Rasul, anda pernah ada kala Nabi orang hitam, ada kala diperkenalkan roh di Rasul. Bukannya roh Rasulullah. Yang pasti karena syaitan hanjit di tubuh roh atau ibu tamaro dengan Rasulullah. Atau lalu podaya di siro sosok yang bercahaya kemari leur lain. Nah, yang Rasulullah. Yang lumpur Rasul sih. Jadi pengalaman dulu yang lumpur Rasul cerita dalam kitab. Nah yang lumpur du jelas Rasul itu katanya dan juga apa. Nah yang lumpur kan jelas itu katanya Rasul. Rasul geduk di paksa ke dia baca. Pegah orang lain yang Rasul. Nah yang lalumpur kadang-kadang Rasul ada berabangnya, berabang orang lain. Kita ikut dalam majlis itu, kita naik model mana? Ini macam-macam model kefiat orang yang melumpur Rasul. Jadi menjamin le Nabi bahwa orang yang lumpur Rasulullahnya dalam riwayat malah nak pegah yang salah satu jaminan tanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sempat melumpur Rasul yang berarti dia terjamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Malah punya para habaib di Yaman hanya kira penuntut ilmu yang tanya hendak pernah bermimpi. Yang ditekankan ditanya ketika menuntut ilmu harus benar-benar mengamalkan sunnah Rasul. Anda kira penuntut ilmu memang longgalan standar dalam mengamalkan luar biasa tertinggal tanya, luar biasa tinggi tanya. Urung hana tahajud dah nak kira talibin. Laisa bi talibin ilmi malam tahajud. Ana kira urung penuntut ilmu uri hana tahajud. Laisa bi talibin ilmi malam yara Rasulullah. Ana kira urung penuntut ilmu uri hana pernah bermimpi Rasulullah. Nyatanya hana mungkin dah capai mengikuti tanpa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mana urung dayang maklum. Pegah nasira urung Pegaharo nam lumpur Rasul. Kita dalam yang kenali badat. Kembali tanya akhlak nagat. Punya akhlak luar biasa hantam dipeh kau ni betul.
Yang guna sebabnya. Sebab dalam tabah hadis Nabi, aksaru ma yudkhilin nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling perkara yang memasukkan orang dalam surga, takwa kepada Allah dan jera akhlak. Orang yang cerita baklum muno kepegang yang kan ahli ibadat, hana ibadat sunat tu je. Main fardu nak tinggal. Mah ada kalian yang nak sembahyang sunat, kalian nak meratib tip dan kalian. Tapi akhlak luar biasa. Orang andam depe perubahan mid tu mulia. Yang adalah sebab penyebab ganyan bermimpi Rasulullah. Dan salah satu hadis daripada Nabi yang makna dari hadisnya, Allah nebi ganjaran pahala ke sira urang pahala saim dan kaim. Tekun saim urang puasa di uro, tekun kaim urang ibadat di malam. Lebih pahala kaim dan saim gara-gara jero akhlak. Maka orang yang tahu secara lahir yang ibadat biasa-biasa mendem, tapi karena jero akhlak, agaknya merumpak pada lagi orang puasa di uro. Merumpak pada lagi orang ibadat di malam. Anda nagalan tahajud, anda nagalan duha, tapi karena akhlak husnul khuluq, akhlak yang sangat mulia, merumpak pahala orang ibadat malam dan pahala orang puasa sunat di uro. Yang bisa menjadi penyebab bakal enggaknya melumpur Rasul gara-garanya. Tapi hana pernah nalun dengar lah merumpugah orang melumpur Rasul tapi ibadatkan akai pi medaji ke hana. Tapi rata-rata yang melumpur Rasul tu dia hana tiga ibadat paling kurang akhlak yang mulia, akhlak yang jelek. Kemudian yang kelima dalam sebuah hadis Nabi ni pegah innal jannata hurrimat alal anbiya kullihim. Surga kepaharum di Allah di atas Nabi memandum hatta adkhulaha sehingga lun dah mengilai dalam surga. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan Allah kepaharum juga surga atas umat-umat Nabi yang lain sehingga dia mengilai umat. Jadi ternyata gesetup ubina Nabi hangga bitamang surga ya galam Nabi Muhammad tamang. Gesetup ubina umat lain hangga tamang surga ya galam umat Nabi Muhammad tamang. Nyo ke dalam sejarah lupalah Nabi Musa pakon pernah gelake menjadi umat Muhammad. Anda boleh riwayat lupalah pada saat Nabi Musa diterima Allah yang papun yang inam menulis ayat-ayat Allah pada diterima Allah di Bukit Tursina menulis dalam lohinan salah satu umat yang paling telat muncul di dunia tapi paling awal masuk surga. Tahu umat yang paling telat muncul di dunia paling awal masuk surga itu umat Muhammad. Sesuai lagi dalam hadis yang dipegang oleh Nabi, hurimat alal umam, diharamkan surga di atas umat-umat sehingga kita mengilai umat dunia. Dengan Nabi Musa ditayang ba Allah, dilake kan ditayang. Ya Allah, umatnya ni puji ke umat long. Umat yang telat lahir dunia, hai udip bagi zaman. Ba penghujung zaman. Tapi awal mat tamang surga. Segala Allah hadir. Yang kau umat kata Bani Israel kan umatnya, yang umat Nabi akhir zaman. Sehingga daripada umpah permintaan Nabi Musa hana dipenuhi oleh Allah, akhir pun dilakih oleh Nabi Musa, ya Allah mohon dipuji long dan umatnya. Ya umatnya hana bi umat long ke long puji umatnya. Hana bi si kata ke umat Rasul. Kata haji ke masyarakat pemimpin ke masyarakat pemimpin. Di pada umpah permintaan Nabi Musa hana dipenuhi oleh Allah. Ini dapat dacok sabah ibrah, sabah itibar. Ternyata nabi-nabi awal mantang nerindui dan diinginkan menjadi bahagian daripada umat Muhammad. Tanya yang ke Allah takdirkan menjadi bahagian umat Muhammad, kadang-kadang hana bersyukur. Hana ada rasa draw tanya beruntung. Malah dah sia-siakan. Nabi kan masyarakat biasa, nabi, kira nabi dan saudara Rasul diinginkan menjadi kebahagiaan dari umat Muhammad. Tanya yang kalau takdir Allah umat Muhammad tapi tak berbohong. Nyok yang dipegang dalam sebuah hadis halakam ruun la ya'rif qadrahu urang yang naik tencung binasa. Halakam ruun binasa seseorang la ya'rif qadrahu yang hana di makrifah, hana hidupu akan nilai kadar. Tanya umat wasatan, umat yang paling terbaik. Walau akhir udip di dunia tapi terawal tamang surga.
tapi hana merasa beruntung. Hana merasa mulia dengan sebab Nabi. Hana ada syukuri nikmat Allah yang paling terbesar yang lebih kepada kita. Kemudian yang terakhir yang keenam, dalam sebuah hadis Nabi ini berkata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Doa pamungkas. Mandum nabi nak gejuk doa mustajabah oleh Allah. Cuma beda nabi kita yang nabi lain empat. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Bila kali nabi-nabi yang lain doa mustajabah katanya segera di dunia. Nabi lain doa pamungkas yang gejuk oleh Allah, bila realisasi doanya di dunia. Ini beda nabi tanya. Wa ini istabatu dakwati. Lun simpan dakwah doa lunnya. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk lun laki tolong ba Allah tu umat lun rokia. Doa pamungkas yang dipilih Allah ke setiap nabi. Nabi lain segera realisasi doanya di dunia, tapi nabi dia Nabi Muhammad gutubah kuraki. Dengan dipegang dalam sambungan hadisnya, maka syafaatnya akan diperdapat oleh orang yang beriman, mata mukminan yang mati dalam keadaan beriman, la yusyrik, yang hanya pernah dipersyarikat billahi syai'an dengan Allah sesuatu. Atai baikna persyarikat Allah, meninggal dalam keadaan iman walaupun maksiat, insya-Allah akan merempah syafaat Rasul. Man tidak tercut. Daurul lain yang hanya mati, bagah langsung. Ini lepas transit. Ya urung jam latihan transit le menace transit di Thailand handut tu. Ego katu dah transit neraka le. Nyamban ni pegah ni Nabi dalam badan-badan hadis yang lu baca benar. Dan ingat ke haba Nabi dumna kasih sayang dan rahmat Nabi kepada kitanya. Sangat-sangat hana wajar kitanya hana merasa bergembira atas kelahiran. Maka rahmat daripada Nabi bukan hanya ke orang Islam mentang. Sebagaimana dipegang Nabi oleh Allah sendiri dalam sebuah ayat, itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat lil alamin. Jadi nabinya sosok rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya ke orang iman tok, juga kepada orang kafir. Sementara Nabi juga rahmat orang kafir, artinya orang yang kufur kepada Allah anda segera hukuman di dunia. Ini juga rahmat dia banding dengan langsung ke segera hukuman di dunia. Dengan kepetren, dengan keangkat Nabi Muhammad jadi Rasul, rahmat bukan hanya ke orang beriman, juga ke orang kafir, bukan hanya ke manusia tapi juga ke binatang. Maka dalam Al-Quran diibarat dengan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk sekalian alam. Dengar oleh Abu Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan juga guru daripada Imam Busiri, pengarang kasidah Burdah, Barzanji Burdah. Pun dipegang ada Abu Musa Al-Mursi, beda Nabi gedanya dengan Nabi awai. Nabi awai dukun atiyah, pemberian Allah. Tapi Nabi gedanya dukun dengan hadiah, kan atiyah. Gedanya buat dua bola lafaznya beda. Atiyah dari ataya, i'ta, atiyah pemberian dengan hadaya atau hadiah. Apa beda hadiah dengan atiyah? Atiyah diberikan lil muhtaj, ke orang yang butuh, berhajat. Hadiah diberikan lil mahbub, ke orang yang dicintai. Rasulullah, sosok Rasul adalah hadiah bukan atiyah. Dari hadis Nabi juga anak rahmatun muhdatun. Dan adalah rahmat yang dihadiahi Allah. Jadi sosok Nabi Muhammad ini hadiah dari Allah untuk umat terbaik. Itu umat yang hidup di akhir zaman, telat hidup tapi paling awal dan muncul surga. Jadi Nabi dia hadiah. Yang namanya hadiah tajuk orang yang tercintai. Punya pemberian yang tajuk orang yang butuh. Tahu kan? Dia tajuk sedekah pak galon ada akun yang boleh tunjuk hadiah. Takut. Orang yang menggadaikan hadiahnya, tapi yang sedekah atau pemberian. Tajuk hadiah tu tahu, orang yang tak senangi. Jika orang raya orang tak senangi dah kirim hadiah. Maka kita fikir hadiahnya kan bakso yang kan tak kirim. Karena tak hormati orang yang tak senangi, tajuk hadiah. Ini kan pemberian itu. Yang namanya pemberian ke orang yang berhadiah. Ini aku kira-kira gambaran
sosok Nabi kita yang memiliki kesempurnaan yang luar biasa dan akhlak yang paling istimewa. Yang akhlak yang nak memiliki Nabi nya dia takun memandung akhlak Nabi, akhlak Al-Quran. Yang mana Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi, juga pernah limarit basaboh aba kana khuluquhu al-Qur'anan. Kana khuluquhu Qur'anan. Adalah akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu Qur'anan. Artinya atau Quran dalam akhlak Rasulullah. Ini kira-kira sosok Rasul yang dalam peringatan Maulid boleh kita bahas sedikit tentang siapa sosok Rasulullah karena untuk menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan dengan kita bahas kemuliaan Rasul, tumbuh rasa cinta ke Rasulullah karena tabiat manusia cenderung mencintai sesuatu yang sempurna. Dalam kitab Al-Fatwa oleh ulama ini beda tak faham ini berah untuk karena ini udah dia kilo ramai tunggu mungkin beda berah. Dalam kitab Al-Fatwa oleh ulama menyertanya diundang oleh orang dalam rangka memperingati Maulid harum terima sedekah menyewatai ceramah hana pegah membaca tentang Maulid. Ini dalam kitab. Dengar baca kitabnya oleh Habib Ahmad Jindan. Jadi orang diundangnya peringati Maulid. Tahunan bergalucu anak pegah bah Maulid betul. Judul bak itulah bapak judul peringati Maulid mahabbah Rasulullah, pegah mahabbah Rasulullah, pegah pelaing kalau kita lucu menteri orang baik rupa tengah berikir lebih. Yang sedekah nak terima hari. Maka nya uji kita lah tabuh peringatan ceritanya yang kata terima undangan ceramah minimal sampaikan benar asal ceramah tanya tentang memotivasi orang untuk mengenal rasa cinta ke Rasulullah. Sebab tabiat manusia cenderung menyukai dan galak kata yang sempurna. Tak pegang kesempurnaan Rasul. Tak pegang tentang akhlak Rasul. Walaupun itu mahabbahnya hai kentre yang dorong itu. Daripada datang kagak. Oh ya, gua ini lain dek kau terkenan bagi Rasulullah, terkenan Rasul lain. Tadi lain nak kena mahabbah ke Rasul. Aku bingung kita tu. Tengok dia fikir sampai muro tadi dakwah bi anak mahabbah. Sampai kesimpulan dua dakwah anak menyangkut Rasulullah timbulan. Lain masalah lain yang anak berkenaan dengan masalah rasa ini tentang pertemuan singkat tanya selanjutnya kadang nak pertanyaan tanya jawab silakan tunggu bertanya. Mungkin anak sanggup bawa dengan masalah Maulid ataupun masalah hal yang lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Abi atas ilmu dan kalam hikmahnya untuk kita semua. Selanjutnya Abi beri kesempatan kepada kita hadirin sidang majelis Kauronyo untuk bertanya dan memberi kesempatan kepada 3 orang penanya untuk menanyakan tentang materi yang telah Abi sampaikan tadi, yaitu berkenaan dengan Maulid ataupun dengan dalil Maulid, tentang sifat Rasul dan sebagainya. Mau persilakan kepada jemaah. Nah, yang bertanya. Tunggu Fardi. Masalah baca semayang ketika likanya kata tak sunat yang bergerak. Jadi mesti dua derajatnya dua ke, orang itu mati. Yang menurut pendapat Imam Azhar. Adapun yang menurut pendapat Imam Ramli, ketika derajat laganya dua ke, mungkin angka tiga, yang ada tiga belah Imam Ramli dan kita berumur kasih. Dia menurutnya dari kedua pendapat tersebut menentang dua ke dua. Tentang cara mengajar dengan Imam Ramli. Terima kasih. Oleh ulama mutaakhirin yang oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Sama ada Ibnu Hajar dan Imam Ramli kedua-duanya satu guru. Ibnu Hajar pernah gudut bak ayah Imam Ramli itu Syihabur Ramli.
Imam Ramli sebagai anak juga pernah gebut bawa Sirah Mbak Syihab Ramli, dan Imam Ramli juga pernah gebut Mbak Zakaria Ansari. Bagaimana Ibnu Hajar pernah gebut juga Mbak Zakaria Ansari. Beliau berdua satu guru Abu Hurairah, tetapi berbeda pendapat, berbeda pandangan. Termasuk dalam masalah lega gerak dalam sembahyang, sehingga tak gerak jaro watai takbir sunat sambil mukaranah berbarengan dengan bergerak ulai. Yang kira lega gerakan yang mutawaliyah, turut-turut miring, bisa berakibat kepada batal sembahyang. Adapun yang pandangan Imam Ramli, betul antara dua fatwa ulama tersebut yang kuat. Oleh mayoritas ulama ditarjih pendapat Ibnu Hajar. Ini lebih kuat pendapat Ibnu Hajar. Idanya dalam persoalannya tak ada yang terserah yang mana mesti berpendapat Ibnu Hajar. Jadi ta'arud antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli yang oleh ulama idanya ditarjih pendapat Ibnu Hajar. Tapi persoalan lang masalahnya yang kan hanya bertentangan dengan Imam Ramli itu. Juga ada ulama-ulama lain yang mengiktiraf. Tentang pandangan Ibnu Hajar dalam masalah tersebut. Jadi artinya persoalan fikihnya berbeda dengan persoalan akidah. Menyo persoalan akidah memang dalilnya harus bersumber dari dalil mutawatir. Maka tentang masalah urunsi Nabi dalam neraka walau bersumber dari hadis, karena hadisnya adi uhad dan hadis mutawatir bertentangan dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Al-Qur'an adalah dalil katai, karena Al-Qur'annya harum mutawatir. Maka qiraat tuyunya kan qiraat mutawatir menduk. Tujuh qiraat mutawatir, leboh qiraat masyhur, yang di dua tipluh bohnya qiraat syadz. Jadi Al-Qur'an dia harum warid secara mutawatir. Jadi Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak mengadab satu kaum hatta nab'atsa rasulah, sehingga kamu utus Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah nak pegah abuka abi wa abuka finnar. Ayah lun dan ayah kata dalam neraka. Enggak bertentangan antara hadis dengan ayat. Ini ajaran pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bertentangan antara hadis uhad, hadis yang ada tingkat mutawatir, dengan Al-Quran yang merupakan dalil katai, yang didahulukan Al-Quran. Kita pandangan dulu Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip nabiyan hana kena ada. Kembali ke persoalan mana? Berbeda dengan masalah fikih. Dalam masalah fikih, terdapat perbedaan pandangan ulama. Rasa bukan hanya ulama jamu nilai, hampir orangnya Abu Reguler tanya bidayah juga nak pada hal yang tampilnya hanya mungkin dapat apa? Kita berbeda pendapat. Maka sebahagian tunggu berpegang menurut metodologi. Metode beragam prinsip atau pemahaman. Berbeda pandangan ulama dino dalam memahami ibarat kitab. Sama lagi berbeda para mujtahid zaman pada memahami ibarat ayat dan hadis. Nah contoh bagi orang juga. Jadi masalah orang pula berjagung. Ada bagian nunggu bukan wajib berjagung. Ada bagian nunggu bukan hanya wajib karena hanya berjagung beri. Nyali tunggu yang pegah wajib pada berjagung. Dipahami bah ibarat mayu bertatu sih. Le orang yang pegah hanya wajib dipahami bah ibarat mayu bertatu sih. Lagi mesti contoh je lah ilmu. Contoh lah ilmu. Abu Hanifah hana baca wudu depan urinam. Mazhab Syafi'i baca wudu depan urinam. Aula mastumun nisa, adapun kamu sentuh akan perempuan, yang pemahaman Imam Syafi'i. Pemahaman Abu Hanifah aula mastumun nisa bermakna jamak tum, kamu berhubungan suami isteri. Ia tak pegang Abu Hanifah hanya baca ayatnya. Anjir tak ayat yang sama. Ayat yang sama, sama-sama pegangan ayat yang sama. Tapi cara menganalisa dan memahami ayat berbeda. Menancit ulama-ulama yang orangnya, yang kira pegah wajib jagung, yang kira pegah hana wajib, ibarat yang sama pahami, kan ibarat yang lain. Jadi bermakna mayu tatu dimukutkan orang.
Barang nak baju keku lah kau naik. Mau mana mai dah tu dijadikan keku roy. Ni baik barang yang nama. Yang hana taboh. Hana taboh ibarat yang menegaskan ku maksud hana tak fahami le gure-gure dan apa. Maka lagi orangnya mungkin tapi taboh pendapat abu-abu katanya taboh dalam taboh masalah yang menanci pendapat ulama-ulama awal walau taboh gure kayak contoh Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Maka alangkah bijak dalam persoalan fikih baik dijadikan sumber kitanya mubaki dan berbantah-bantah. Maka salah sabuh pepatah rukun li ulama Azhar ta'awanu bima ittafaqna wa yuqdiru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna. Ta'awanu kitanya membantu bahu-membahu bima ittafaqna pada persoalan yang kita sepakati. Wa yuqdiru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna dan saling berlapang dada. Yuqdiru dipu'adol dianggap memberi kemaafan. Saling berlapang dada bima ikhtalafna pada perkara yang kita perselisihkan. Jadi baik gara-gara persoalan fikihnya pakai dengku. Pakai dengku, pakai orang yang berdengku. Dengkunya dia boleh berdengku je, dia boleh berdengkunya karena beda tu. Karena kita hanya saling berlapang dada. Tapi punya persoalan akidah yang hanya detem punya persoalan akidah yang gelang lagi. Tapi punya persoalan fikih, lam fikih mentang di dunianya orangnya purba mazhab tinggal. Mazhab Mu'adzari mentang dari mangbo. Kami menyebut Ihya pada disebut mujtahid yang Ihya dan masuk Imam Sufyan Suri. Karena mazhab Mu'adzari abad kelima mentang berkembang mazhab Sufyan Suri. Ini hanali, yang orangnya tinggal mazhab Daud Zahiri Bihanali yang tinggal yang tampil orangnya mentang generasi yang melanjutkan purba mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang mazhab yang lain dia kabeh ingkirat. Habis punah karena hana lanjutkan dan kita pun hana di. Jadi persoalan naknya memang ulama ketika bertentangan Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli kita reject Imam Ibnu Hajar. Tapi dalam persoalan masalah yang berundang naknya karena ada ulama yang kira pandangan Ibnu Hajar, rasanya baik dacok ke sabuh fatwa lidahnya tayak berbatu sembahyang masyarakat. Karena orang yang lakukan lagian belum di kalangan orang awam yang hanya pernah gua kita Ibnu Hajar pada pegang atau kampung mana tak sembahyang di gara-gara betul kita cipil intikalat miring dengan mukundau ulil sannan pandangan. Sebab dalam memberi fatwanya juga punya tinjauan masalah haji kan anjir. Cuma hanya tinggal lungli halaman yang kita pada Ibnu Hajar nak pegang salah satu etika dalam mengeluarkan fatwa. Pertama sampai menimbulkan mafsadah yang lain. Yang lagi benar kita fatwa secara umum ke masyarakat. Abi pakai urun dia. Abi dah pegang anak sah dum mayang urun. Alian salah satu etika dalam memberi fatwa sampai gadah rukun Islam. Contoh fatwa yang ada rukun Islam lagi nak sebahagian dengku royo fatwa nak wajib tak wajib ni. Hingga orang ada yang berdembar rukun haji pun pula kali memang. Yang fatwa yang dia tidak ada rukun Islam. Memang betul yang nak salah. Baik melicok rasa di berkena cok pen kudipan yang mendang je kerana wajib lihat. Haji lah kita bila cari anak karena ada yang maka menyerta fatwa lagi yang bisa berimbas efek raya. Kali lagi ayah cenderung dah pun abu dek anak tu fatwa anak wajib beli haji. Cuma tugas sagai yang wajib yang sanggup dah pun istitaah dan orang yang pada betul lagi yang wajib. Yang meninggal itu kalau imkan berjalan kalau mungkin sudah berangkat dia datang berangkat dengan 2026 meninggal 2025 wajib pedal. Pengen kali dah tabungnya je cak pulang lewat hari sampai dah fatwa anak wajib tak lewat. Dia lah anak dapur je ni, anak dapur lain dia jawab je. Bukan ada rukun Islam lah pun, tinggal ikut bos. Jadi, saya harus dah pilih-pilih. Ya hukum, ibarat kitab, fatwa ulama yang tak bosago. Dalam dah sampaikan ke masyarakat, pula masyarakat awam, yang tetap harus dah utamakan yang masalah. Ino baji'un kala lembugat mentang perbandingan lembugat. Dalam mazhab Syafi'i, dia tunggu buka kitab Fawaid Makiyah dan Fawaid Madaniyah. Yang kitabnya 6 Yohanes Salah Lum yang ke-8 12 boh.
masalah yang li ulama Syafi'iyah berfatwa lagi pendapat dalam mazhab Malik. Kalau di pendapat han menajihi mio tersentuh dengan najis tapi hana berubah. Yang li ulama mazhab Syafi'i berfatwa tapi dasar pendapat dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik mulakah najis mio hana truk dua pula, mio hana berubah han najis. Dalam mazhab lainnya hana truk dua pula, mulakah dengan najis, berubah hana berubah. Tetap mana najis. Mendaduk daerah yang menjengmon lepai mangnya. Iya nak dua pula. Iya tentu liter guys. Anak tu 216 liter yang tak bawa nampak nak beral. Luna lebih dalam. Iya mesti 200 liter. Atau ikan drom tak bawa drom layu. Iya anak tu dua pula. Kalau edijak dah cembe anak mubah hanya tunggu yang ni. Tak curung hilang mon level 5 menit menjeng lu. Kita dapat dua lah dengan multi lagi yang mendapat hanya mendapat lain. Yang tu sahaja orang ini. Itu demo. Jadi lah mazhab tanya mentang, nah di ulama tanya yang gejok fatwa lagi mazhab ini dua mazhab. Ini kan terdapat bukti ulama-ulama zaman yang bijaksananya memperhatikan aspek masalahnya, kebaikan untuk umatnya diperhatikan. Jadi kan fatwa sembarangan. Walaupun dalam rangka untuk ilmiah di yang mupa antara Ibnu Hajar dengan Muhammad Ramli tetap kita dahulu Ibnu Hajar. Tetapi dalam faktor-faktor masalah atau fatwa masyarakat tetap dipertimbangkan. Nah. Lain hal-hal buku dibaca. Kemudian ahli abid, kemudian tauhid juga. Tauhid ibadah. Kemudian tempat dan yang ramai lagi tak jawab. Kemudian yang hadir itu makhluk dan kemudian umum kita. Kemudian ibadat juga masalah fikah kita tahu jawab. Yang ada tauhid yang boleh. Yang dibantu memang ibadat ini. Makna kurung tauhidnya tiba. Sebab tauhid bermakna ilmu kalam. Termasuk dalam ilmu kalam, ilmu bermujadalah. Jadi tanya untuk bantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Mia makna hana mufhum tauhid haik ke pedang hujah. Yang hanjir ke kurang imannya. Sebab mia tarunut ulikat pemahaman tentang tauhid 20-nya kan sudah berkembang. Awal hanya istilah tauhid 20. Tetapi pemahaman laisa kamitslihi syai'un, Allah hanya menyerupai makhluk. Jadi masalah surga lah. Karena ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah hanya Maha Tunggal. Wallahu ahad. Dari wadaniyah. Jadi Allah Maha Tunggal, Allah tidak memiliki materi-materi atau unsur-unsur untuk rangkaian tubuh, materi tubuh tanya, unsur-unsur. Ya Allah hana tunggal, Allah Maha Ahad, Allah Maha Wahdah, Allah hana yang nadir, hana yang memiliki bandingan dengan Allah. Ini pemahamannya dari zaman kana. Iman sudah oleh Imam Sanusi pegat istilah tauhid 20-nya karena timbul syubhat itu. Timbul syubhat. Pertama ada Allah nabuhana. Yang untuk menolak pemahaman ateisme yang meyakini tidak ada Tuhan, maka timbul sifat pertama wujud. Allahu wujud. Nah, Tuhan itu ada atau tidak? Jawabannya Allah wujud. Kalau ada, kapan lahir? Di Indonesia kena lahir, pada lahir pukul 7 kurung, pukul 78, pukul 25. Allah kapan lahir? Allah hanya didahului oleh Adam. Maka jawabannya tidak. Allah ada, tidak diketahui kapan ada dan sampai kapan akan ada. Di manusia nak ending, nak berakhir. Allah nak berakhir, maka jawabannya baka. Allah nak ada tujuan bayangkan dan sampai kapan-kapan tetap nak. Kira-kira kiban bentuk Allah. Jawabannya mukhalafatuhul hawadis. Tanya, apa alamat Allah? Manusia kena alamat. Jawabannya qiyamuhu binafsi. Maka makna qiyamuhu binafsi dua apa? La yahtaju ilal mahal wa la yahtaju ila mufassis. Allah hanya perlu kepada tempat, hanya perlu kepada penentu.
Yo tayo na penentu kira makna penentu. Yo dalam lahir lima tayo jidna jidhana. Sudah bertaksis bertentu oleh Allah kena maka lain. Adiknya bertentu oleh Allah kehana maka hana jadi. Hana jadi dah. Tapi karena mukasis. Allah hana pelai mukasis, Allah hana pelai mahal. Yang mana dia mahu bina binasi. Bina kira-kira Allah yang kiban bentuk. Punya dia najaro, nagaki, nabadan, naule. Jabani wadania. Kau wadania aku pernah pikam mutasil, pernah pikam mubasil. Adapun sifat kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalamnya adalah sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Masa diri Tuhan ada kudrah, masa diri Tuhan ada memiliki sifat sama, masa diri Tuhan ada memiliki sifat ilmu. Adapun yang ini sebenarnya sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Punya inti dari tauhidnya diyakini di Firaun, kata tauhidnya. Kata anjing jawab dalam pertanyaan uriun. Apa istilah-istilah tauhid 20-nya bermuncul belakangan. Ya jamin hana. Sama lagi ilmu fikih sih. Ilmu fikihnya punya masa sahabat, masa tabi'in terkenal dengan ilmu halal wal haram. Ilmu pembahasan tentang halal dan sudah beruna nama fikih. Nanti tasawuf punya masa generasi tabi'in ilmu zuhud istilah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nak kitab berjudul Kitab Zuhud. Alian Imam Solom Baihaqi nak kitab yang berjudul Kitab Zuhud. Apa bermurah ulama kepunan kitab judul Zuhud. Sudah berunanan tasawuf. Awak hana tasawuf nak. Tapi dah begah seperti para sahabat Nabi dan tabi'in hana tahu ni hana. Inti dah tahu na. Nama yang hana. Yo yang begah di Syekh Ramadan Bukti almarhum pun Syekh Ramadan wakana fi sadril Islam adalah tasawuf itu pada awal Islam musamma bila ismen. Musamma substansi bila ismen tapi hana nama. Asona tapi nanana. Wasara al-an jadilah sekarang isman bila musamma. Tinggainan tapi hana tahu. Boleh atai hana pakai nanda tahu na aku. Ada guru yang pakai nanda tahu boleh minta nam dah tahu. Dah tahu. Yang boleh dipegang yang inti ke nama tauhid berarti akidah keyakinan dan na lagi asal dan tauhid ini tak guna label tauhid tapi asal anak tauhid guna label dah tahu tapi asal anak dah tahu kan labelnya yang boleh asal je selama pemahaman ngaknya hana ke itikad Tuhan na yang semisal lama ngaknya pemahaman ngaknya hana ke itikad Tuhannya maha tunggal yang kasah tauhid. Walau kaya hana tamu pun mata yang kepunuh lang kita tauhid. Yang tahu boleh ya. Ini nadam dari gore-gore. Ya, tengku Jepang. Yo tayo. No syaitan anjing separo dengan Nabi dalam po. Tapi mesti pegah roy Nabi je dalam po. Hai mesti ngorupa roy. Itu yang kerupa Nabi dia kan ada duri. Itu ngarupa lain dipegah roy Nabi yang puji. Ya lahir daripada ibarat tadi hanjir sih. Balam la tamassal biyan. Tamassal kan di pumisil roh. Pumisil roh kan ada kala pegah roy Nabi. Ada kala him doa roy Nabi. Sebab hana jalan damang tapi untuk ulama atau para wali dia di tamassul roh le setan. Jadi beja bahasa orang banyak ulun saya buka dia jalan ni yang dia Islam kan kadang-kadang ikut selupa roh dengan para wali atau para ulun salafi yang Nabi ni. Dan hana bidati nauri apagah lempo Nabi dan yang mana prinsip dia. Itu nanti ulun tak lahir katnya pasal apagah roh lempo Nabi yang beda bantah. Taslim tu. Mana ada taslim. Alhamdulillah hati ron kajiron. Doa aku kamu lomba. Lagi ron. Sudah bantah mah. Lagi urung begara wali. Mang le Ibnu Athaillah Sakandari nak bukan ada lepo tanda sira urung betul-betul wali Allah. Tanda paling raya mengutamakan sunnah Nabi. Ya kemudian nabo yang terbeli. Bukan alman jiro je dan aku kada. Yang jiro Pokoknya miom hana utamakan sunnah yang tanda wali. Tanda wali pertama mengutamakan sunnah Nabi.
Yang kedua, mengutamakan Allah ketimbang yang Allah. Maksud makna mengutamakan Allah, mengutamakan agama Allah. Yang ketiga, berpaling daripada manusia. Ana minta ridha manusia. Namanya heboh tanda yang baru ni berarti bagi. Yang ana ada kuligo bunyi, ada ana urung pujo bunyi. Bali band gitu. Jadi ni ada ni ya, tambah hotel kita Maghrib, tawai Maghrib dengan 30 dah Maghrib. Baik macam apa ambil mungkin B3 apa yang berabe mendung. Jadi pertemuan kita yang singkat dalam rangka silaturahmi, mudah-mudahan Allah beri keberkahan dan sesuai dengan tema pengajian saya orangnya adalah kepada Allah lebih li Allah dalam hati tanya rasa mahabbah kepada Rasul dan rasa mahabbahnya dibuktikan dengan mutaba'ah mengikuti jejak-jejak sunnah-sunnah Rasul. InsyaAllah orang akhirat tanya akan bersabah bersama Rasulullah SAW dalam syurga. Amin. Mari sama-sama kita yang linjaro dan baca doa. Saya harap Allah kabulkan hajat-hajat doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbawna shighara. ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عزوبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Malaysia aku cik Malaysia aku tapi balik balik karena kadang mereka dah bawa jalur lagi nak nak jawab pun tapi
Tapos dulu nawa siya David. Then balik mate. Dan mek dan jom tu game no. Selesai acara musafahah dengan Nabi kepada guru-guru kamu yang alumni, guru-guru yang alumni, kamu harapkan untuk melangkah hormah Nabi untuk sama-sama makan duri dengan Nabi di Mudi. Sekitar kamu harapkan kepada seluruh guru-guru kamu dari alumni yang telah berhadir untuk menjaga waktu kesediaannya untuk makan duri bareng Nabi di rumah Nabi Nasa Ketuk. Kalau